Pemirsa, laporan baru dari Dana Moneter Internasional IMF menunjukkan prospek ekonomi global makin membaik. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia bisa mencapai 3,5% tahun ini karena meski ada perlambatan di Eropa, tapi diimbangi oleh melonjaknya perekonomian di Asia. IMF mengatakan pasar tenaga kerja Amerika mulai bangkit, produksi pabrik naik tajam dibanding saat resesi, dan konsumen Amerika kini lebih banyak berbelanja. Ada juga kabar baik dari Eropa yang melakukan langkah terkoordinasi untuk mencegah Yunani dari ancaman gagal membayar utang dan menurunkan biaya pinjaman di negara-negara yang utangnya besar. Tapi menurut ekonom IMF Olivier Blanchard, situasi ekonomi global tetap rumit. Things have quieted down since, but an uneasy calm remains. One has the feeling that at any moment things could well get very bad again. Analis melihat Spanyol sebagai potensi risiko. Imbal hasil obligasi Spanyol naik 2 kali lipat sejak Maret lalu. Ada spekulasi negara dengan perekonomian terbesar keempat di Eropa ini akan mencari bantuan finansial, tapi analis cukup yakin. Spain has, a viable, albeit open to reform economy, and they have, globally respected businesses, and generally, an economy which we think will eventually see it through these dark times to come. Menteri Keuangan Amerika Timothy Geithner membela peran Amerika dalam membantu Eropa mengatasi krisis utangnya. We're the only ones providing assistance directly to Europe. Other countries are not willing to do it directly; they're only doing it through the IMF in that context. And of course, what the IMF does is backed up by the United States in significant effects. IMF melihat negara-negara berkembang di Asia sangat menjanjikan karena pertumbuhannya diproyeksi mencapai 7,5% tahun ini. Pertumbuhan China diperkirakan sedikit melambat, tapi masih mencapai 8,2%. Laju pertumbuhan juga diperkirakan meningkat di Timur Tengah dan Afrika Utara seiring dengan naiknya harga minyak. Laporan prospek ekonomi ini dirilis menjelang pertemuan musim semi Bank Dunia dan IMF yang akan berlangsung di Washington DC pada akhir pekan ini. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.